Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinul haqq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas loyalitas berserah diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas tattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita dikumpulkan di Masjid Trans Studio Bandung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya senantiasa diringankan langkahnya untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita berkumpul bersama teman-teman yang kita cintai dengan saudara-saudara yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat yakin 100% sepertinya tidak ada yang jamaah hadir di sini dalam keadaan berpacaran ya, insyaallah. Terlihat dari wajah-wajahnya ya, menderita penuh dengan kesendirian ya, enggak masalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita kenikmatan hidayah, dilepangkan hatinya, diluaskan hatinya, dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya untuk senantiasa menjemput ilmu. Kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang memperjalankan dirinya untuk sampai ke majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan ke surga baginya. Lalu kemudian para malaikat akan datang di atasnya dengan membentangkan sayapnya menaungi mereka semua di langit, untuk kemudian para malaikat ini senantiasa akan mengikuti dari rumah sampai pergi ke sini sampai kita balik lagi ke rumah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi memohonkan ampunan bagi para pencari ilmu. Bahkan Allah jadikan setiap ikan yang ada di lautan semua mendoakan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Mencari ilmu itu menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim, karena ilmu menjadi syarat mutlak wajib bagi seorang muslim untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Pribadi seorang muslim bukan hanya sekedar status dalam WhatsApp, bukan hanya status dalam Instagram atau status dalam IKTP. Agama Islam tidak cukup, karena sebagai seorang Islam atau sebagai seorang muslim, syarat yang berlaku adalah setiap muslim wajib untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ketika seseorang sudah mulai menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka dia disebut sebagai seorang muslim. Orang yang berserah diri, pasrah kepada Allah. Gimana Allah aja. Berbicaranya dia mulai berhenti berbicara apa yang dia suka dan mulai berhenti berbicara apa yang dia tidak suka. Tapi dia mulai berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Kalau kata Allah nggak baik, ditinggalkan. Kalau kata Allah baik, dia kerjakan. Meskipun itu sulit baginya. Seberat apapun jalan meniti hijrah, tapi kalau kata Allah kamu harus berhijrah menjadi lebih baik, maka ada keridhaan Allah di dalamnya, maka laksanakanlah itu seberat apapun jalan itu untuk kemudian kita tempuh.
Tapi jalan kemaksiatan, betapapun indahnya jalan kemaksiatan, lalu kemudian kita berusaha untuk menghindarinya, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah. Tapi jalan kemaksiatan yang begitu indah, lalu kemudian kita jemput, bahkan kita semangat untuk menjemput jalan kemaksiatan itu, maka kemurkaan Allah ada di dalamnya. Maka ada seorang jamaah yang bertanya kepada saya, berbicara kepada saya, Kang Boni, di Arab wanita yang bercadar itu ternyata ada juga yang sebagai pelacur. Saya bilang, di Korea itu, waktu saya ke Korea kemarin, maaf ya. Oh, sayang ya. Jadi waktu aku ke Korea, di sana saya tidak menemukan pelacur. Lalu kemudian orang ini bilang, masa nggak ada pelacur di Korea? Kang Boni salah kali. Saya bilang, seseorang itu bagaimana hatinya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Yang kalau itu baik semuanya baik, kalau itu buruk semuanya buruk. Ala wahyal qalbu, itulah yang namanya hati. Maka yang Aa lihat itu dicari buruknya. Kalau biasa hati buruk, maka mata pun akan mencari buruk, setan pun akan menghantarkan kepada jalan-jalan yang buruk. Tapi kalau hati kita baik, meskipun ada di tempat maksiat, kita carinya orang-orang yang baik-baik. Gak ada waktu saya ke Korea cari pelacur. Gak tertarik juga. Kalau ada ya mungkin dilihat sedikit ya. Cukup pengetahuan saja. Ya mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut sama pertanyaan. Enggak ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diam? Atas dasar cinta kita mengerjakan sesuatu. Atas dasar cinta kita berkorban untuk sesuatu. Atas dasar cinta kita melakukan sesuatu, atas dasar cinta kita berkorban untuk sesuatu. Hidup manusia itu mustahil tanpa cinta. Benar penempatan cintanya, maka benar hidupnya. Salah penempatan cintanya, maka akan salah kehidupannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kebahagiaan yang paling besar dalam berkehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak penting cinta dari Teh Desi, enggak penting cinta dari Teh Dewi, enggak penting cinta dari Kang Deni atau Kang Aldo. Meskipun Kang Aldo sudah nikah dengan Teh Desi, jangan berusaha untuk kemudian kita memaki-maki itu. Karena Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kita. Ya, tidak usah membahas Aldo dan Dewi karena tidak penting ya. Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Percaya enggak Allah kasih yang terbaik buat kita? Kenapa Iwan pada diam? Percaya enggak Allah kasih yang terbaik buat kita? Kalau dikasih hujan, masalah enggak? Dikasih panas, masalah? Dikasih macet, masalah? Dikasih panas, masalah? Dikasih dingin, masalah? Punya istri, masalah? Enggak punya istri, masalah? Nah, jadi masalah. Punya suami, masalah? Punya anak, masalah? Sekolah, masalah? Kerja, masalah? Aneh, ada orang yang pengen sekolah, begitu masuk sekolah pengen gak sekolah, gimana coba? Katanya pengen sekolah, udah sampai sekolah pengen mabal, kan aneh. Katanya pengen pintar, tapi begitu ditanya mau sekolah atau tidak, dia bilang saya senang tidak sekolah. Bagaimana mungkin bisa didapatkan tingginya prestasi keilmuan kalau tidak belajar? Ada mahasiswa pengen IPK cum laude, cum laude. Ada mahasiswa yang pengen IPK-nya cum laude, tapi nggak pernah kuliah, mungkin atau tidak? Nggak bisa. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ada mahasiswa yang kuliah, lalu tiba-tiba dosennya nggak ada, lalu dia marah-marah ke bagian akademik karena dia meminta
pihak kampus menyediakan dosen pengganti karena pada hari itu ketika dia datang pagi-pagi dosennya tidak ada sedangkan dia sudah membayar mahal, lalu dia demo ke bagian akademik, saya nggak mau tahu, harus ada dosen hari ini karena saya ditugaskan untuk belajar menjadi mahasiswa yang terbaik di Indonesia. Kira-kira mahasiswa ini dimusuhi sama mahasiswa yang lain tidak? Dimusuhin. Makanya dia akan disebut mahasiswa radikal, mahasiswa yang berjuang di jalan kebenaran. Aneh, lucu negara kita mah ya. Ya maksudnya lucu hal-hal yang seperti itu. Sekolah banyak, yang terdidik sedikit. Sekolah banyak, akhlak semakin buruk. Kenapa bisa terjadi tawuran? Karena sekolah dengan syahwat, bukan sekolah karena ibadah. Maka ketika sendiri itu ibadah atau masalah? Kenapa jadi ngahuleng gini ini? Sendiri ibadah atau masalah? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun yang ada dalam kehidupan ini semua bernilai ibadah. Maka sendiri ibadah atau masalah? Kan gitu. Menikah ibadah atau masalah? Punya suami ibadah atau masalah? Punya istri ibadah atau masalah? Punya istri lagi ibadah atau masalah? Kumaha ya terjadi perbedaan pendapat ini. Yang itu tarik masalah, yang ini ibadah. Padahal jaromlo keneh kan aneh. Ketika menikah kembali kemudian mendatangkan masalah berarti tidak menjadi ibadah. Ibadah yang baik itu terjadi kesepakatan dan tidak ada pihak yang terlukai. Tapi dalam hubungan rumah tangga yang dijalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika menemukan permasalahan dalam rumah tangga orang yang muslim itu, masalah itu menjadi potensi ibadah. Tapi bagi seorang manusia yang menikah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, masalah itu akan menjadi potensi untuk perpisahan. Padahal perpisahan itu sebuah kepastian, ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Awas ya kalau jadi quotes. Ini dunia brother, ternyata simple kehidupan ini. Tinggal memperbaiki apa yang kita cintai. Kalau yang dicintainya Allah, maka dia akan selalu yakin apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Maka ketika cara pandangnya seorang muslim, putus itu azab atau hidayah? Azab atau hidayah? Hidayah. Kenapa kita suka memandang itu sebagai sebuah azab? Aduh, Ustaz kemana Ustaz? Azab itu. Padahal putus itu menjadi jalan hidayah. Coba dipikir-pikir lagi sama kita. Nikmat brother hidup ini sebenarnya. Cuman kita banyak mengeluh aja. Karena kita terlalu sibuk mencari yang tidak ada dan tidak mensyukuri apa yang ada. Mau sampai kapanpun Kang Boni, saya pengen makan buah, kan tidak ada buahnya. Kalau ada maka menjadi nilai ibadah. Ketika tidak ada dipermasalahkan maka ini menjadi potensi masalah. Dosa jadinya. Panitia teh terbalik ini buah-buah acan tuh jadi potensi dosa. Tapi karena Kang Boni pengen jadi potensi ibadah, maka Kang Boni cukup bersyukur dengan apa yang ada dan bersabar untuk sesuatu yang belum ada. Belum ada, bukan tidak ada. Belum, karena bisa dihadirkan. Oleh siapa? Allah. Jangan panitia. Kalau panitia nanti kita jadi bergantung kepada makhluk. Nggak mau Kang Boni mah demi Allah. Kang Boni mah hanya pengen bergantung kepada Allah. Mudah bagi Allah memberikan hidayah kepada panitia untuk membawakan buah-buahan. Mudah. Bener serius ini. Bener nggak? Mudah. Nikmat jadinya. Kalau udah ada cinta sama Allah, cara pandang kita tenang, enak. Nah Kang Boni lagi sama-sama latihan brother. Pengen latihan berusaha bener-bener ngerasain cintanya Allah yang kadang saya nggak ngerti. Bentuk cinta Allah kok gini gitu. Yang kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan uji.
Nah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini kan kadang sesuatu yang tidak mengenakan bagi diri kita. Dan cara penguatan iman dan memperbaiki amal itu salah satunya menghadapi ujian. Bukankah dulu waktu kita belum hijrah, ketika kita naik motor, kalau banyak jalan macet itu kita banyak ngedubel, banyak ngelakson, tapi karena sudah ikut sering kajian, udah hijrah, udah berusaha kemudian memperbaiki diri, ketika dikasih macet itu menganggapnya jadi potensi ibadah, jadi banyak zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tin, 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 astagfirullah, ya Allah. Dipepet, astagfirullah, berubah intonasinya. Tapi minimal kan ada perbaikan. Mau ngelakson juga kan jadi gitu ya. Pencet jangan. Nggak penting dipencet juga lah. Nggak akan merubah sesuatu. Maka dia akhirnya nggak milih untuk ngelakson, khawatir zolim sama orang. Takut orang jadi kaget. Udah aja nggak usah dikelakson. Namun klakson ini kadang diperlukan untuk memperingati seseorang, kan bisa ya. Yang nyebrang diingetin tin, boleh. Tapi kalau udah klaksonnya tin, 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 itu udah emosi. Kalau ngejaga hati itu salah satunya para pengendara motor, bijaklah dalam penggunaan klakson. Nahan tidak ngelakson itu berat. Itu cara ngelembutin. Pelatihan pengen dicintain Allah. Karena saya pernah kecewa berharap kepada makhluk, maka saya sekarang berharap kepada Allah, kan gitu ya. Kalau berharap kepada Allah, nikmat. Kalau berharap kepada makhluk, belum tentu nikmat. Teman-teman kesini ongkos sendiri? Ongkos sendiri? Ada yang ngongkosin? Ada. Ketika datang ke sini bayar parkir? Bayar. Yang naik Gojek bayar atau gratis? Bayar ya. Ada yang gratis. Ketika makan, dikasih makan atau beli sendiri? Nggak apa-apa, jawab bukan Jumatan ya. Nggak apa-apa, sing lepas aja. Kalau makan sendiri, beli sendiri, minum beli sendiri. Nah, coba beda sama saya. Saya bisa jadi makan dikasih, minum dikasih, ongkos digantiin. Kayaknya, belum tentu. Maka jangan pernah berharap kepada makhluk, rugi. Mending berharap pahala dari Allah. Saya pernah kisahin belum? Yang saya tausiah di daerah Cimahi. Mobil tuh saya minjem mobil yang temen. Mobil itu udah Saya mau tausiah ke salah satu komplek di daerah Cimahi. Saya nggak akan sebut kotanya. Udah sebut kota ya, Cimahi. Di daerah Cimahi. Nah, ketika saya naik mobil itu, saya sendiri. Saya lihat bensinnya udah Maka saya bilang, nih dalam hati saya bilang, nanti juga ada amplop. Nanti digantiin. Kan saya sekarang nggak pegang uang. Nah, nanti dari sana ada bensin. Nah, lihat. Begitu saya sampai, tausiah saya, berapi-api brother. Ibu-ibu, bapak-bapak, wah udah 2 jam tuh. Begitu saya pulang, naik ke mobil, biasa kan salaman. Ustaz, Masya Allah, jazakallah Ustaz, fi amanillah. Ya mangga, sekurang teh mana nomor amplop, nah ya. Coba lihat, deg-degan gak? Saya masuk mobil, tutup mobil, muka kaca, Pak Haji, mangga Pak Hajinya, mohon Ustadz mangga, fi amanillah, aduh cek anak teh, di sana di depan ada puteran kan, cek orang teh puterkeun heula dihareup, puterkeun heula dihareup, ini kisah nyata, diputerin dulu, balik lagi kan, buka aja saya teh, cermin yang kiri, kaca yang kiri kan, Pak Haji, mangga Pak Haji, mohon Ustadz, sing kahade di jalan Ustadz, mangga Pak Hajinya mohon insya Allah. Pak Hajinya mohon atosnya taya nuka kantunnya Pak Hajinya. Alhamdulillah. Ya. Enak gak berharap sama Allah? Coba,
Saya emang nggak pernah minta buah-buahan. Nah, saya cuman yakin Allah akan memberikan apa yang saya butuhkan. Duh, saya dadah-dadah. Udah aja dadah-dadah. Ternyata sampai di jalan nggak ada yang manggil. Dadah sih masuk orang teh. Diuji. Sampai rumah, udah sampai rumah, alhamdulillah qadarullah sampai rumah. Sampai rumah saya cerita sama istri saya, "Mam, begini. Seserian nih pamajikan. Ari kamu dakwah buat siapa? Buat Allah. Bukan berarti. Lihat, hati itu bahasa Arabnya salah satunya adalah kolbu. Sifat kolbu itu berbulak-balik. Papap niatnya pertamanya dakwah, diuji ngelihat bensin yang hampir habis, tiba-tiba niat papap bukan dakwah, pengen ngisi bensin, hina papap. Astagfirullahalazim. Tobat pap, nya enggeus kurang teh. Astagfirullah. Tiba-tiba ada telepon. Terus telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Punten ieu sareng sa? Abdi Pak Haji nu bieu di Cimahi. Oh iya mun Pak Haji kumaha? Iya ya nu ka kantun. Geus telat lah Pak Haji lah. Geus teu kudu lah Pak Haji. Atos Pak Haji hatur nuhun ya atos. Henteu imah amanah Ustaz teu kedah Pak Haji atos alhamdulillah abdi kenging ieu muhasabahan kanggo abdi tobat. Henteu Pak Haji Ustaz imah kedah imah ditampi imah amanah ti jamaah. Transfer we Pak Haji lah. Coba keikhlasan itu aduh. Tipis, berat. Makanya kita pengen banget ngebersihin hati kita supaya cintanya sama Allah. Ada orang yang datang ke TSB niatnya pengen ketemu Habib Anis. Habib Muhammad bin Anis. Habib Muhammad bin Anis yang ganteng pengen ketemu, ternyata belum datang. Yang datang